Kisah pengalaman dalam perjalanan laut dan kunjungan ke beberapa kota di Asia, Afrika Utara, dan akhirnya di Eropa, diterbitkan sebagai laporan perjalanan yang dimuat secara berkala dan teratur sesuai dengan kiriman dari Eropa dalam majalah terbitan Balai Pustaka, Panji Pustaka. Tulisan-tulisan ini secara teratur dikirim Adi Negoro sejak awal keberangkatannya. Jadi kisahnya bermula sejak ia mulai naik kapal di Tanjung Priok. Ramainya orang di pelabuhan bukan kepalang, tulisnya sebagai pembuka laporan. Kisah ini berakhir ketika sang pengarang mulai merenungkan arti perjalanan yang ditempuhnya. Setelah ia telah sempat bercengkerama dengan sepupunya, Dr. Amir, yang nanti ketika ia telah aktif di kota Medan, dikenal sebagai psikiater dan aktivis sosial terkemuka di kota Utrecht. Perantaran dari Hindia ke negeri dingin ini, yang saya jalani dalam berpuluh-puluh hari, dilewati oleh pikiran dalam beberapa menit saja. Hari telah larut malam. Kota Utrecht sedang diselimuti oleh embun yang tipis, seputih-putih warnanya kena cahaya sang bulan. Memang ia, sang pengarang, telah sampai dengan selamat in het land van de overheerser, di negeri sang penjajah. Kalau judul sebuah buku tentang pengalaman historis anak bumi putra Indonesia yang sempat bermukim di negeri Belanda boleh diciplak. Tetapi betapa banyak hal yang menarik yang dialaminya dan betapa banyak pula keindahan suasana yang sempat dirasakannya. Diterbitkan di saat kesadaran politik di tanah air telah semakin jauh menjalar dalam kesadaran masyarakat, tahun 1920-an adalah masa ketika pergerakan kebangsaan sedang menaik dan perdebatan ideologi telah pula semakin gencar. Seri tulisan Melawat ke Barat bukan saja memberi kesegaran intelektual dan menambah pengetahuan tentang dunia luar, tetapi juga seakan-akan mengatakan, inilah suasana ketika kemajuan peradaban telah didapatkan. Adi Negoro atau nama asli Jamaluddin, gelar Datuk Marajo Sultan, 1904-1967, pergi ke Eropa ketika ia telah mempunyai pengalaman dalam dunia kepengarangan, baik sebagai novelis maupun sebagai wartawan. Di waktu ia berkisah tentang suasana yang dilihat dan dialaminya dalam perjalanannya itu, kadang-kadang ia mengambil perbandingan dengan sejarah tanah air berdasarkan buku-buku sejarah yang telah pernah dibacanya. Dari judul buku-buku yang dibelinya di Singapura, ketika kapal berlabuh sehari dua di kota dagang yang didirikan Raffles, Letnan Gubernur Inggris yang pernah berkuasa di tanah Hindia. Ketika Inggris selama beberapa tahun berhasil mengusir Belanda yang berkongsi dengan Prancis, tampaklah bahwa ia cukup kenal dengan sastra dan sejarah dunia Melayu lama, wilayah Kepulauan Indonesia. Ternyata semenjak ia bersekolah di Stovia, sekolah dokter Jawa, artinya calon dokter lengkap, Adi Negoro telah asyik juga dengan dunia kepengarangan Melayu lama. Jadi, bisalah dipahami juga kalau kemampuan perbandingan kultural yang telah dimilikinya menjadikan tulisannya tentang perjalanan laut yang ditempuhnya dari tanah airnya ke Eropa menjadi sangat menarik, tanpa secara langsung terbawa dalam arus nasionalisme awal yang telah mulai digerakkan sejak Sarekat Islam dan Indische Party dan semakin asyik dengan masalah kemajuan bangsa. Adi Negoro bercerita tentang kemajuan teknologis dan kemeriahan kultural dunia Eropa yang mengagumkan. Bukankah tahun 1920-an adalah saat ketika dendam dan kehancuran yang disebabkan Perang Dunia I, 1914-1918, sedang ingin dilupakan, dan masa depan yang dijanjikan kapitalisme dan imperialisme sedang dipupuk dengan penuh entusiasme. Jika dibiarkan saja berada dalam catatan sejarah dan ingatan kolektif bangsa tentang masa ketika Belanda telah mulai tekun berusaha dengan pedang terhunus, yang biasa sekali menyebabkan terjadinya darah yang mengalir di kalangan anak negeri untuk menguasai perdagangan dan kemudian juga mendapatkan kekuasaan politik, maka bolehlah dikatakan bahwa sejak awal abad ke-20 telah ada juga 1-2 anak muda dari tanah Hindia yang belajar di negeri Belanda. Umumnya mereka yang sempat bermukim di negeri kincir angin itu asyik belajar mempersiapkan diri untuk menjabat kedudukan terhormat. Bukankah sebagian dari mereka adalah anak pejabat kolonial? Tetapi Abdul Rifai,
seorang dokter Jawa yang melanjutkan studi kedokterannya, sejak awal telah aktif menulis. Untuk mendapat penghasilan, ia bekerja sebagai editor dari penerbit berkala, mula-mula Bandera Walanda, dan kemudian Warta Hindia. Ia memang bukan satu-satunya anak Hindia yang aktif menulis dalam berkala ini, tetapi Rifai tampak sekali menjadikan pengetahuannya tentang Eropa sebagai hal-hal yang bisa dipertimbangkan untuk mencapai kemajuan tanah Hindia. Salah satu yang dianjurkannya ialah agar anak negeri mendirikan organisasi sukarela. Kalau tidak tahu caranya, tulisnya, tanyakanlah hal ini kepada orang Tionghoa yang telah mempunyai pengalaman dalam berorganisasi. Tulisan Rifai inilah yang sempat dibaca oleh seorang dokter Jawa yang telah pensiun, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia rupanya terpengaruh juga dengan tulisan Rifai ini. Maka dalam tulisannya yang dimuat dalam surat kabar berbahasa Jawa, terbitan Solo, Retno Dumila, sang dokter menganjurkan agar para pemuda terpelajar Jawa mendirikan perkumpulan. Kalau tidak tahu caranya, tulisnya, tanyakanlah pada dokter Rifai. Maka bayangkanlah betapa gembiranya sang dokter tua ini ketika seorang murid Stovia, Sutomo, berhasil mengajak teman-temannya untuk mendirikan organisasi anak negeri sukarela, Voluntary Association, yang pertama yang dinamakan Budi Utomo, 20 Mei 1908.